saya Afif Afandi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas diskusi mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik analisis sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Selamat menyaksikan. Persamaan sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik dalam implementasi pendidikan di sekolah akan saya hubungkan dengan sekolah tempat saya mengajar, yakni di SDN Cakung Timur 06 yang berada di Jakarta Timur. Persamaan implementasi pendidikan dasar di ASEAN dan Asia Pasifik dengan sekolah saya. Pada dasarnya, pendidikan dasar bersifat wajib. Hampir semua negara ASEAN menerapkan wajib belajar 6-9 tahun. Kemudian struktur pendidikannya mirip, umumnya memakai pola 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun di SMA. Hal ini juga terjadi di Indonesia, terutama di SD Cakung. Kemudian untuk standar kompetensinya, fokus pada literasi dan numerasi di tingkat dasar menjadi perhatian di seluruh negara. Hal ini sama juga yang terjadi di Indonesia, di mana untuk literasi dan numerasinya itu diujikan dalam bentuk KKM yang ada di kelas 5. Persamaan kebijakan pengelolaan pendidikan dasar. Banyak negara termasuk Indonesia, Filipina, dan juga Thailand menerapkan desentralisasi pendidikan di mana daerah punya otonomi dalam mengelola pendidikan dasar. Yang kedua, ada upaya bersama untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, memperluas akses, serta meningkatkan mutu guru dan sarana. Untuk peningkatan mutu guru, untuk di sekolah saya sendiri diadakan yang namanya komunitas belajar, di mana di dalam komunitas ini nanti guru-guru saling berbagi untuk sharing ilmu dan juga hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga adalah penguatan digitalisasi pembelajaran, yang mana sejalan dengan tren di Asia Pasifik pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, pembahasan diskusi yakni terkait dengan analisis artikel yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN. Apa yang perlu dipersiapkan? Nah, mari kita tengok. Analisis artikel terkait dengan poin-poin penting yang ada di artikel ini. Yang pertama, membahas tentang tantangan era pasar bebas ASEAN untuk pendidikan, yang mana kita ketahui bahwa globalisasi menyebabkan liberalisasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, seni, pendidikan, dan bahkan agama. Nah, di antara dampak yang muncul dari globalisasi ini adalah kuatnya pada pengaruh ekonomi dengan adanya pasar bebas. Nah, untuk menanggapi hal ini, di ASEAN dibentuklah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang mana hal ini membuka batas barang, jasa, dan tenaga kerja antar negara ASEAN, sehingga terjadi persaingan bebas antar tenaga kerja dan juga institusi pendidikan. Nah, tantangan bagi pendidikannya sendiri yakni lulusan Indonesia harus bisa bersaing dengan tenaga asing dan lembaga pendidikan asing bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, tantangannya bagi pendidikan di Indonesia, pendidikan harus menghasilkan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan cerdas berpikir, cerdas emosi, cerdas spiritual, cerdas teknologi, dan juga cerdas lingkungan. Pembahasan berikutnya dari artikel adalah pendidikan dasar pada zaman dahulu dan sekarang. Pada zaman dahulu, anak-anak belum banyak informasi saat masuk SD. Dibandingkan sekarang, anak sudah bisa mengakses internet, HP, dan juga TV. Kemudian untuk masalah saat ini, cara mengajar yang masih jadul, fokus hafalan bukan pemahaman, kurikulum minim, tidak memperkaya pengetahuan anak, dan manajemen sekolah tradisional tidak adaptif dengan zaman. Hal berikutnya yang dibahas dalam artikel ini adalah terkait apa yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi pasar bebas. Yang pertama, misi dan visi pendidikan perlu direposisi untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Potensi pikir, karsa, zikir harus dikembangkan secara simultan tanpa melebihkan satu dari yang lain. Kemudian untuk kurikulum juga harus berbasis pada hasil penyanderaan terhadap lingkungan pendidikan kekinian untuk menatap masa depan, yaitu lingkungan abad 21. Nah, untuk pembelajaran aktif dan kreatif ini perlu benar-benar ditekankan karena
kreatif sendiri merupakan salah satu kompetensi yang ada di abad 21. Nah, yang terakhir adalah pengembangan SDM pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, dan juga manajemen sekolahnya harus benar-benar inovatif sehingga sekolah benar-benar menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Poin berikutnya saya akan membahas keterkaitan materi modul 6 dengan isi tayangan yang ada di YouTube. Selamat menyaksikan. Hubungan antara modul 6 dan juga tayangan YouTube yang pertama terkait struktur sistem pendidikan di negara-negara ASEAN. Umumnya struktur pendidikan yakni pendidikan dasar 6 tahun, kemudian menengah 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Tapi ada beberapa negara-negara yang memiliki format yang berbeda seperti Laos dan Vietnam, di mana menggunakan sistem 5-4-3. Kemudian Filipina dan Singapura untuk SD-nya 6 tahun, pendidikan menengah 4 tahun, dan pendidikan tingginya menengah ke atasnya ada 2 tahun. Kemudian Brunei Darussalam juga menggunakan sistem 6 tahun di sekolah dasar, 5 tahun di pendidikan menengah ke atas. Berikutnya hubungan antara modul 6 dengan tayangan YouTube tentang kebijakan pengelolaan pendidikan di negara ASEAN. Saya akan membahas terkait dengan pendidikan alternatifnya, di mana di Indonesia program paket A sendiri dilakukan selama 2 tahun. Kemudian untuk Kamboja program percepatannya selama 3 tahun tanpa sertifikat formal, dan untuk pendidikan di Myanmar pendidikan formalnya selama 2 tahun, dan untuk di Filipina dilaksanakan selama 8 bulan atau 800 jam dengan berbagai kompetensi. Masih tentang kebijakan pengelolaan pendidikan di negara ASEAN dan juga Asia Pasifik, yang mana untuk sistem pendidikan di Malaysia mengadopsi pendidikan di Inggris dengan kurikulum yang tidak berubah dari pemerintahan satu ke yang lainnya. Kemudian untuk di Thailand sendiri yang menggunakan pengelolaan antara swasta dan negeri serta bantuan sekolah di wilayah pedesaan dan perkotaan, sehingga nampaknya terdapat gap ya antara kota dan juga desa. Untuk yang di Singapura pendidikannya bersifat fleksibel dan mengikuti perkembangan dunia. Berikutnya terkait dengan tantangan pendidikan di ASEAN. Yang pertama, akses transportasi ke sekolah yang sulit di daerah terpencil. Meskipun ini tidak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Kemudian untuk fasilitas belajar yang terbatas seperti buku, perpustakaan, dan laboratorium, terutama di Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan juga Indonesia. Kemudian masih ada ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan juga kurangnya akses pendidikan tinggi yang merata. Berikutnya saya akan membahas terkait ASEAN Qualification Reference Framework atau AQRF, yakni kerangka acuan kualifikasi bersama yang memungkinkan perbandingan sistem pendidikan antar negara anggota ASEAN, di mana tujuan ASEAN Qualification Reference Framework ini adalah mendukung pengakuan kualifikasi antar negara dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara ASEAN. Demikian pembahasan diskusi kali ini. Untuk kesimpulan yang dapat diambil adalah negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki kesamaan dalam sistem pendidikan. Kemudian untuk tantangan utama di era masyarakat ekonomi ASEAN adalah meningkatkan kualitas lulusan agar mampu bersaing secara global. Kurikulum juga perlu menyesuaikan kebutuhan abad 21. Kemudian meski terdapat kendala seperti kesenjangan wilayah, rendahnya fasilitas, dan keterbatasan SDM, melalui EQRF dan pembelajaran inovatif, ASEAN berupaya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan daya saing tinggi. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.